Ya sebenarnya dia kan sekarang baru 5 tahun, tapi udah pengen ikut-ikutan gitu. Jadi kalau pagi-pagi minta dibangunin Bangunin. sahur. Oh lucunya. Menurut Kak Raisa, siapa orang paling ganteng di Indonesia? Yono Bakri. Oke, bakso 2 ya. Apa lagi salahku? Apa lagi salahmu? Gak ada nih orang mau buka puasa di sini ya. Duh. Ini bakwan. Ini batu. Ya Allah. Aduh, Mbak Sri, ayo Mbak Sri. Hey. Piye Yon? Wede make up. Ih kenapa? Kayak orang mau wisuda. Apaan? I wake up like this. Udah buka puasa Nggak. di sini aja yuk. Enggak ngapain. Sorry ya. Aku tuh begini karena mau buka bersama nanti. Sama siapa? Siapa kek? Ayo udah bakso dah, ini belum ada yang beli nih. Apaan sih coel-coel kamu ih? Belum ada yang beli Mbak Sri, tolonglah. Udah nanti juga ada yang laku. Capeknya. Emang kamu kayak baksonya apa sekarang? Rasanya bedain dong. Tiap Beda. hari baksonya gitu-gitu aja. Ada baksoka nama yang terbaru, menu terbaru. B. Enggak singkatan. Singkatan. Semuanya bersingkatan. Tapi katanya Mbak Sri ada yel-yel buat BCA ya? Udah kemarin. Ada. BCA terus. Yang penting. Hai, sini. Ini dia kembaran aku. Apa kabar Yaya? Baik. Ini Yaya. Halo. Saya tadi habis pegang gorengan Kak, maaf ya. Oh, iya. Keren banget kau sih Mas. Iya, keren Terima kasih ini. ya udah suksesin UMKM saya. Hah? Ini mbaknya? Oh iya. Di Kak. kamu gimana sih? Kakaknya. Oh kakaknya. Tapi ini saya suka sih sama lagu-lagunya dia nih. Yang mana? Banget. Coba. Apa lagi salahku? Terus Apa lagi salahmu? kalau yang nyanyi giginya jarang-jarang kok beda ya? Silakan duduk, Kak Reza, silakan duduk. Terima kasih Tamu loh. kita nih. Kalau aku manggilnya Yaya. Kalau ini Nono. Aku Yeye. Udah ini Raisa ini bro. Penyanyi. Hanya kamu tahu emang penyanyi doang? Seorang ibu yang baik. Wow. Influencer. Emang iya? Wow. Influencer emang? Karena Karena setiap menginfluence ya. betul, Gitu ya. influencer itu bukan hanya yang untuk followers, bikin konten, enggak juga, menginfluence untuk kita sayang sama keluarga. Jadi puasa nggak? Puasa nih, makanya nih. Kenapa sih aku dapetnya yang Bentar lagi kan di buka, depan gorengan? sebentar lagi kan buka. Tapi Puasa gini deh, aku mau ngomong sama Raisa lebih dekat boleh nggak? Mbak? Boleh. Maaf, mau tukar boleh nggak? Tukar Mbak Sri. Kamu Tuker, gitu ya. tuker Kamu gitu. dibaca tuh. Biasanya gitu. Aku sini. Biarin Tuker. dia lebih dekat sama Iya, Yaya. kan belum kenalan. Hmm. Kenalan, halo Kak. Halo. Aku bioskop Kok bioskop? kesayangan Anda. Say lo. Ini baru ya? Baru apa udah sering dipakai? Oh, baru. Dari malam saya begadang nyiapin tuh. Bagus. Tapi Kak Raisa ini puasanya belum ada yang bolong. Belum, baru cuma beberapa hari. Kenapa ketawa? Belum, karena Gigi saya bolong. enggak. Enggak dong, ini kan lagi puasa jadi aku tuh enggak boleh kayak gitu-gitu. Selalu positive vibe. Untung saya ketemunya pas puasa ya. Iya benar. Kalau enggak, Kalau enggak kenapa, No? Kalau enggak kenapa? Dikatain Raisa aku. astagfirullahaladzim, enggak. Masukkan di CV. Dikatain Raisa. Ya ampun. Oh itu soalnya itu ya. Itu Kebanggaan. termasuk prestasi. Prestasi. Ini beneran gak? Enggak lah. Ini aku tadi malam gak bisa tidur aku semalaman. Masa sih? Sumpah. Coba lihat. Sumpah. Apa? Oh iya tangannya keringetan. Kenapa Biasanya tuh? enggak. Biasanya enggak. Dokter enggak? Heeh, Ini tuh. bukan sakit, ini memang karena. Jantung kali kamu Oh, tuh. Iya kan kalau kebanyakan ya ketemu Raisa begitu banget. Tapi emang ya kalau kita puasa kadang-kadang memang beda gitu ritualnya. Kamu beda nggak? Misalnya kebiasaannya gitu. Kalau Ini aku tiba-tiba sih, katanya sukanya bakwan tapi kok sukanya bakso? aku emang gadis bakso sih. Oh, gitu. Gadis bakso dari kecil. Gadis bakso. Mau nyanyiin gadis kretek memang. Ada gadis bakso. Bakso. Sequelnya. Sequelnya gadis bakso. Jadi kalau ritual puasa apa aja? Ritual. Sebenarnya yang bikin beda tuh karena dulu kan
puasa sebagai anak. Nah, Sekarang puasa sebagai ibu tuh lebih susah ya. beda ya. Heeh. Kalau Walaupun aku nggak Mm-mm. puasa, lagi nggak puasa tetap harus bangun. PR Harus- banget ya. Harus iya masak ya? bener, Mm-mm. masak. Kamu pilihin juga buat anak-anak. Maksudnya buat anakmu gitu. Maksudnya mau masaknya ini. Ya sebenarnya dia kan sekarang baru 5 tahun, Mm-mm. tapi udah pengen ikut-ikutan gitu. Jadi kalau pagi-pagi minta dibangunin sahur. Oh lucunya. Tapi ntar tidur di meja atau di sofa gitu. Tapi Kak Raisa masak sendiri? Ngangetin doang sih. Tapi- Masaknya yang bekas ini, bekas pas bukaan aja. Oh, maksudnya kalau masak bisa tapi? Bisa dong. Tuh, ya Allah ya. Masa gak bisa? Ya Allah, Ya. ya Allah. Komplit ya. Keren banget ya. Komplit ya. Komplit bro. Iya. Nah, satu pertanyaan saya nih Kak. Menurut Kak Raisa nih, gantengan saya atau Hamis Daud? Capek banget aku nanya begitu. Gimana ya? Jujur aja lah, gak usah terlalu berat gitu. Berarti kalau berat kan ada kayak chance-nya gitu kan. Ya. Aduh, bingung nih milihnya nih. Yaudah gak usah dijawab Aduh. deh, gak usah dijawab deh. Udah deh bingung Iya. deh milihnya. Gak mau terlalu bingung memang ya? Mm-mm. Ya maaf ya, memang Soalnya pertanyaan agak tipis sulit. banget. Aku potong nih untuk TikTok FYP nih. Maksudnya tipis untuk berkata bohong. Kan dia puasa. Tahu nggak? Puasa. Nggak Ntar boleh. Iya, Nggak kalau dia boleh. bohong batal puasanya sayang. Cuma bohong buat Terus lo, kalau tau nggak? kalau nggak bohong juga nyakitin hati kan dosa Iya, juga. dosa. nih. Enggak, makanya. aku mending dibohongi ya. Oh gitu. Mending dibohongi, penting aku senang. Berarti baru berapa hari ini puasa belum ada kendala sama sekali Nggak ya? ada dong. Kira-kira nih yang membuat seorang Raisa dulu-dulunya batal puasa itu karena apa biasanya? Selain halangan ya? Waktu kecil dulu Ya. suka. Maksudnya kayak lo di kulkas. Apa ya? Pernah sih kayak yang main lari, main apalah gitu terus nggak kontrol gitu loh. Terus kayak nanti jam 4 gitu tuh. Udah lemes. Istighfar. Udah geter. Tapi Aduh, enggak, pucat. tapi enggak buka puasa? Kayaknya enggak deh. Berarti dari dulu memang taat puasa ya Kak Raisa ya? Jadi dulu tuh nggak doyan makan, beda ya mas. Sekarang doyan makan. Dulu tuh nggak doyan makan. Jadi kata ibuku tuh aku pas suruh puasa malah senang. Jadi nggak disuruh makan. Karena anak-anak gak suruh makan. Ada orang gak doyan makan. Iya, No, Maksudnya dulu. gak hobi makan? Iya, nggak apa-apa. Kamu makan tapi dagingnya kemana? Daging kamu? Ya, kalau saya kan dulu sebenarnya ya. Makan itu Mbak. Sedih saya tuh. Makanya setiap hari saya tuh puasa. Saya tuh udah puasa 30 tahun ini Mbak. Makanya sekarang nggak puasa. Kan udah mau maghrib. Tahu ya? Udah mau maghrib. Tahu ya Aku tuh. suka kelucuan ini. Ya tahu loh. Ya tahu loh mana yang suka Mungkin bohong, karena, mana yang enggak. karena dulunya tuh puasa terus sekarang jadi enggak. Iya, maksudnya tuh. Kan sekarang juga kan manggung. Di puasa manggung gak nih? Jarang-jarang sih. Karena Ya. kan juga ya satu jarang ada acara juga. Terus kedua kayaknya sekarang-sekarang ini lebih pengen sama keluarga gitu kalau bulan puasa. Tapi kalau udah pernah cerita belum rider seorang Raisa gitu kalau manggung? Kalau aku sih lebih ada air panas, madu sama lemon. Itu jadi aku sebelum manggung suka minum itu. Untuk? Untuk ngelegain tenggorokan. Oh gitu. Lemon tuh bagus buat kulit. Madu tuh untuk kesehatan. Jadi kalau nyanyi mau berapa album bisa. Enggak ya? Kalau nyanyi berapa album di depan. Insecure sama informasinya sendiri. Ya kan masa ya nyanyi berapa album kan enggak dong. Penasaran, saya kan komika. Mm-mm. Nah, komik itu kalau misalnya mau perform, mau manggung, itu paniknya gila. Ada sampai muntah-muntah. Oh, ya? Iya, rata-rata komik kalau mau perform Basri, saking paniknya asam lambung naik, muntah-muntah. Ya ampun. Iya, ada yang boker-boker gitu-gitu, ada yang lemes badannya. Ah. Ini beneran. Ini beneran. Jadi kalau di backstage-nya komik tuh, semuanya gitu rata-rata. Apalagi festival yang komiknya banyak, wah itu Bau ya? perang muntah. Iya. Iuh. Kalau Kak Raisa tuh pas mau manggung, apa ritual yang biasa dilakukan? Kayak atur nafas, terus kayak berdoa, terus ya udah kayak dengerin materi-materi, terus sama ya minum itu Lemon. madu lemon sama air Lemon. panas. Udah tenang habis itu. Aku ngelihat yang Sok tenang. Tapi aku ngerti sih kalau misalkan aku kan bisa latihan terus kayak udah pakam gitu ya. Kalau misalkan komik gitu kan pasti iya, bakalan banyak spontannya, Iya. terus banyak kayak tergantung reaksi penonton betul. gitu kan pasti jauh lebih Betul, tegang itu sih. yang bikin panik adalah itu Kak, kalau Dan bisa. nggak bisa dilatih gimana. Maksudnya Masa kita latihannya mau ngelatih ketawa penonton? Latihannya nggak Nanti bisa lucu sampai lagi.
nggak bisa sampai 100% gitu. Pasti kayak Iya. setengahnya tuh penonton. Betul, makanya itu yang bikin panik. Aku ngeliat sedikit trailer yang dokumenter Karesa di GBK. Hmm. Itu kan mau jalan ke perform itu sambil ngolah nada, itu keren banget tuh. Itu dik-dik dari. Itu ngolah nada lagu waktu mau perform ya? Karena banyak banget yang nonton tuh. Itu latihan apa tuh waktu di jalan tuh? Itu ya pemanasan aja sih. Jadi kayak nada tinggi ke nada rendah, nada tinggi. Kayak massage tenggorokan. Soalnya kan pita suara kita kan sebenarnya otot. Jadi otot tipis banget. Jadi kita kayak massage gitu loh, kayak pemanasan. Tapi nih untuk menjadi seorang penyanyi wanita umur gak ada batasan dong? Maksudnya Gak tahu sih. Tapi aku merasa kalau cewek tuh emang pasti Beda waktu lebih single dulu. ageist lah, Nah, lebih dibandingin cowok. Waktu single dulu sama sekarang sudah jadi ibu beda. Beda banget. Oh. Beda banget lah. Karena kan gimana pun pasti jadi ibu tuh nomor 1 gitu kan di pikiran kita gitu. Jadinya apa ya? Ya pasti lebih fokusnya beda lah. Gitu ya. Mm-mm. Pernah mau manggung tiba-tiba maksudnya anakmu lagi kenapa gitu. Jadi Iya. pernah. Pernah. Terus bisa kontrolnya. Ya harus bisa sih, gimana ya? Gak ada pilihan juga, tapi ya sekarang support system, terus keluarga, terus tim juga pasti udah punya pengertian yang ekstra lah. Kayak kalau soal Zalina gak bisa deh. Misalkan mau manggung di sini gak bisa. Zalina hari itu ambil raport, gak bisa kayak gitu. Oh, jadi lihat jadwal anak. Iya juga dong. di Ramadan Ya kayak Allah. gini juga ya. Berarti batasin juga ya karena untuk keluarga, untuk anak. Jadi gak semuanya bisa rasanya. itu waktu konsernya juga tuh ada ini pesan dari anaknya ke Karesa. Itu lucu banget. Gemoy. Gemoy. Dan itu tuh keadaannya dia lagi di rumah sakit. Oh iya. Iya, jadi pas H-2 sebelum aku konser, dia tuh masuk rumah sakit. Tuh ya, itu ya cobaan banget ya. Iya, terus aku jadi pas hari latihan itu ya udah aku datang aku malamnya nginep rumah sakit, terus masuk ke GBK. Terus, Aduh gimana tuh rasanya. Aduh. itu gak mau ngulang lagi deh. Kan gitu. Ada voice note-nya Mbak Sri. Pesan iya. dari anaknya Karesa. Iya. Bahasa Inggris sih aku gak bisa ngasih tahu. Bahasa Inggris. Gak tahu juga sih apa. Hah? Cuma Apa lucu pesannya? ya gitu. Pesannya apa sih? Artinya tahu, cuman pokoknya tuh mama keren, ini konsernya tuh keren banget gitu. Aku tunggu di rumah ya, gitu Iya, kan. iya. Ada translate-nya waktu itu aku kan ngetik tuh di Google Translate. Iya. Jadi dicoba anaknya sakit. Terus hadiahnya yang nonton begitu sama sekarang masih ada terus di layar Indonesia ya kan? Wow, Masya Allah. Ya ngeri. Bentar lagi bro, jadi film dokumenter. Keren, tepuk tangan dong. Terima kasih. Penyanyi wanita pertama yang konser di GBK bro, Iya, keren. Sebelumnya kan Bambang Pamungkas. Dia main bola dong, lain lagi. Dia kan bukan nyanyi, Bambang Pamungkas mah. I'm sorry. Aduh, gimana? Maaf apologize. Ya juga, ini denger juga nih karena puasa, jadi Reza memang ngambil job Ramadannya sedikit banget. Jadi biar bisa nyiapin sahur, buka puasa gitu. Iya. Emang gak ada job aja sih. Emang gak ada. Tadi ada di kepala aku kelucuan sebenarnya. Apa? Kalau misalnya memang benar Kak Raisa itu jarang ambil job untuk bulan puasa bareng Ramadan. Karena Kak Raisa enak, sekali ngejob gede. Kalau saya kan nggak nutup. Sekali job bisa nutup 2 kali Ramadan. Iya, Ya kan? ini juga ada yang nelpon berangkat aku nih. Tahu deh. Ternyata nggak juga ya. Maksudnya Nggak, memang ada. fokus. Ada manggung cuma kan dikit juga. Pasti kan gak terlalu banyak acara gitu. Cuma aku juga gak bisa sih yang kayak acara mandu acara sahur, mandu acara buka gitu kan. Susah banget. Gak bisa, itu bukan ranah aku deh. Raisa Suling Sakti. Berarti kalau misalnya di rumah lagi ngurusin keluarga, terus dari segi karirnya ada yang ini nggak nulis lirik gitu atau bikin lagu Itu gitu yang selama baru bulan kali. puasa? Yang baru kan tentang. Jadi lagunya tuh tentang apa namanya meromantisasi kayak masa lalu kita. Iya. Diri kita yang dulu gitu loh. Terus kita kayak say goodbye, ini sekarang diriku yang sekarang. Itu nulis sendiri. Jadi dari hati. Gimana sih caranya hidup udah enak tapi masih bisa nulis lirik itu gimana sih Kak? Cari-cari aja yang gak enaknya. Tapi ini beneran cari-cari yang gak enaknya?
Enggak lah, ya hidup kan gak akan mungkin enak terus kan. Semua orang tuh pasti punya lah kayak struggle-nya masing-masing gitu dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi pasti bisa aja dituangin, bisa banyak orang relate. Hebat ya. Iya. Aku tuh respect sama orang yang hidupnya udah enak tapi masih produktif berkarya tuh gimana caranya gitu. Saya kena uang dikit aja udah terlena. Tapi kan baik juga. Punya mobil second aja udah ngerasa kaya. Iya ya hebat Tapi ya. balik lagi nih ke Ramadan ya. Mm. Masih terus berkarya Mm-mm. walaupun misalnya nggak manggung-manggung masih terus berkarya. Bikin apa. Iya, justru ini biasanya waktunya buat masuk studio. Karena kan semua kayak biasanya kan musisi-musisi juga jadwalnya susah gitu. Produser-produser jadwalnya susah. Nah kalau Ramadan tuh biasanya jadwal semua orang lagi agak senggang tuh. Jadi kita ketemuan di Ramadan. produksi. Karena event-event kayak konser di offline-nya juga Iya nggak kan, bisa jarang. kan bulan puasa kan. Jarang ada acara. Berarti musisi agak berat ya bulan ini ya. Iya Justru waktunya berkarya kok. Oh iya betul. Iya, menciptakan sesuatu. Jadi sering buka bersama bareng gitu sama semuanya. Lumayan sering. Nah, menu yang paling favorit kalau pas buka puasa. Selain bakwan. Kolak biji salak. Bakwan, Pernah yang makan pertama ya? bakwan nih. Makanya lihat bakwan deg-degan Nesya. Aduh, ini baunya kok biasanya kayak gak harum gak sih gorengan? Sekarang Kenapa sekarang jadi wangi banget ya? ini jam rawan memang nih. Makanlah. Makanlah. Enggak lah. Kolak biji salak tuh kayak gimana sih? Kalau biji salak, Biji salak kan keras kan Reza? Itu namanya doang pak. biji ya kan. It's ubi. Ubi. Kolak ubi Oh bulat. ubi. Tapi ubinya yang dibikin bulat-bulat itu loh pakai sagu. Iya bukan biji salaknya ya. Bukan, tapi itu namanya kolak biji salak. Jadi makan bakwan sama kolak biji salak cukup. Mm-mm. Syukur. Tapi biasanya udah jarang sih sekarang makan gorengan buka puasa gitu. Aku sih masih. Aku jarang. Kamu jarang ya? Tapi Karena kayak kalau Berarti- misalkan di luar lebih sering sih. Kalau di Lebih rumah sering. jarang. jarang ya. Berarti ini azan nih Allah Akbar air putih langsung kolak itu. Teh hangat. Terus rasain paru-paru dan tulang rusuk kita mengalami kehangatan. Ya nggak sih? Kayak, Raisa ini penuh dengan kelembutan ya. Iya. Dia ngomong jangankan lagu ya, minum teh hangatnya kita terbawa loh. Enggak, soalnya kan Melayang gitu. buka puasa tuh rasanya nikmatnya tuh kayak nggak kayak apapun yang lain gitu. Bener-bener rasanya tuh. Tuh. Pertama, kita tuh cuma bisa ngerasain rusuk kita ada di mana dari dalam tuh kayak kalau buka Pas puasa, buka puasa minum ya? air hangat deh. Iya sih, tapi beda sih. Aku kok kayaknya makin teh belak udah. Enggak kayak Itu mbaknya nafsu. Emang Bener, ini bener. nafsu mbaknya. Iya bener. Aduh ampun. Tapi menikmatin pelan-pelan. Nah setelah itu baru makan kolak. Nasinya kapan deh tanya. maghrib dulu baru nasi. Biar Aku- turun ya. Iya, aku bukan yang tipe buka langsung nasi. Tuh. Beda banget sama keluarga aku sumpah dah. Tapi kadang-kadang kalau misalnya lagi buka di luar ya gitu ya. Karena kan ya semuanya gitu jadi Iya, ikut. iya. Cuma kalau di rumah biasanya kayak yang cemil-cemil dulu, terus lama, saat dulu baru. Ini ngebayangin aku Allah Akbar Raisa minum. Langsung meditasi. Keluargamu kenapa keluargamu? Beda banget Mbak Tri. Ini jadi pas sudah di masjid itu suara ngaji-ngaji gitu. Itu mama Aku udah sama kakakku itu udah nyiapin nih semuanya di Iya. depan digelar semuanya. Set, Allah Akbar. Sudah nasi semuanya masuk udah. Batalinnya pakai nasi. Nasi langsung. Langsung Minum langsung nasi. nasi. Pam. Kalau Mbak Asli langsung gorengan. Itu aja. Ya aku sama kayak ya. Kan aku kembaran dibilangin. Oh. 11-12 kita. Sama. Iya kok sama-sama. Aduh orang tua lagi. Jangan dilawan ya. Iya enggak. Tapi yang gak sama sebenarnya hari ini. Apa itu? Karena make upnya aku. Iya. Gak sama. Iya, show banget. Aku pakai braid. Lagi-lagi terima kasih udah mensukseskan UMKM. Iya. Iya. Oh iya kan? Iya. Itu ya. Kasih Jadi, loh. mohon karena saya Mm-mm. saya sengaja tidak menggunakan rain. Saya pakai produk lain, makanya jadinya gini. Kalau yang rain Biar kan ada- bagus-bagus. Biar ada kontrasnya Betul. gitu. Memang rain yang terbaik. Kasih loh. Enggak maksudnya tips glowing pakai rain. Aku jadi glowing enggak pakai? Asli Mbak Asli beda. Jadi kan kita podcast ini udah beberapa episode ya. Dan ini
pas udah datang itu mereka udah beda, langsung ditegur. Oh Mbak Asri mau wisuda hari ini. Karena beda banget. So glow in the dark. Iya. Jadi Lampunya dimatiin dikit Ya juga Allah. masih. Wow. Unbelievable. Oh my god. Oh my god. Oh my god. enggak, tapi You are so beautiful. apa sih? Lebay lo. Nggak boleh. Kesel Orang banget. memuji. Enggak, tapi ini ngomongin si Rain itu ya. Heeh. Jadi bisnis, tapi emang katanya kalau cewek cantik tuh kalau bisnis beauty gitu emang laku katanya. Iya. Iya gimana? benar. Aku tuh emang suka banget. Ya mungkin gara-gara nyanyi juga kali ya. Jadi selalu berhubungan sama make up, Make up. sama beauty, ketemu makeup artis di mana-mana dan kayak dapet tips segala macam. Jadi aku kayak Nyoba-nyoba. jadi suka banget sama beauty dan make up Mm-mm. gitu. Jadinya sebenarnya udah dari tahun 2016 udah mau Mm-mm, bikin, mau tapi bikin. lama-lama akhirnya keluar kemarin 2021 Iya. kita baru rilis. Karena make up itu kalau kita cewek nih, apalagi kan make upnya di panggung. Kadang-kadang kalau keringetan tiba-tiba jadi belang belonteng ya. Iya. Jadi nemuin formula yang mungkin Iya. enak dipakai. Dan bisa. aku merasa ini tuh kayak cocok di kulit Indonesia gitu loh. Terkadang kita kan pengen spending buat beli makeup yang impor, tapi ternyata formulationnya itu bukan buat iya. iklim sini Tuh. gitu loh. Betul-betul. Makanya jadi aku pas karena kita orang Indonesia, kamu kan planet ya. Bukan Indonesia juga saya. Bukan orang planet. Bukan. Kalau di planet iklimnya gimana? Iklimnya tropis. Oh nice, cocok dong. Cocok. Makanya Cocok. saya ke bumi kan biasa-biasa aja. Kamu gak mau nanya tips glowing? Biar glowing. Ya saya cari duitnya jadi jelek. Saya ke Raisa mau di endorse ini gigi apa namanya tuh kawat, saya gak mau. Hokinya ya di situ Iya. ya. Ininya ya? Gigi jalan-jalan rezeki padat. Waduh. Amin. Amin. Iya, kenapa? Cantik menurut Kak Raisa itu apa? Iya. Cantik itu menurut aku aura. Oh. Lebih ke aura gitu gak sih? Gimana caranya? Caranya ya Kan ketangkep auranya kan kalau Iya, kita kayak- ngobrol gitu ya. kayak apa ya, aku suka positive vibes aja. Jadi kayak kita jalan, kita masuk ke dalam ruangan tuh orang-orang tuh kayak bisa ngerasa nyaman gitu sama kita. Itu cantik ya? Kayak menarik gitu loh, menarik. Aku lebih suka menarik dibandingin cantik. Kalau cantik kan ya udah Bosan ya? gitu aja Heeh, gitu. gitu Tapi kalau ya. menarik itu kayak pengen tahu, pengen ngobrol sama dia, pengen tahu lebih dalam, pengen Iya. ngulik gitu. Nah, Iya gak sih? Iya. Aku kamu kan? Kamu sini. enggak, kalau misalnya ada orang lempar sendal bisa Gini. dibilang cantik enggak? Auranya Abi, keluar enggak? Kamu lihat nih. Mau dibilang kembaran, masa lempar sendal? Ya bukan. Habis kamu ngeliatin Yaya begitu banget. Karena Ngomong memang cantik, auranya. Ya kan? Auranya. Hmm. Karismanya itu loh. 4 tak karismanya. Ada motor karisma ada. Coba gimana kalau 4 tak? Gue mau tahu karisma 4 tak tuh gimana? Coba. Motor karisma ada. Oh, ya gimana? 4 tak tuh gimana? Ya Allah, motor. Motor karisma 4 tak. Kok 4 tak gimana? Ya udah, motor Maksud gue, karisma 4 tak. Maksud gue kan lo ngomong cantik, karismanya sampai 4 tak gitu loh. Yang di 1 tak, 2 tak tuh 4 tak tuh gimana? Kayaknya obrolan kita nggak penting deh. Ini ada bintang tamu yang bisa kita ulik loh. Hidupnya, karirnya. Nah, gue lucu. Kenapa kita ngomongin tak sih? Basri, Ya, ayo emang. dong. Iya, Please iya. dong, abis mah. Smart. Is Lu smart. yang aneh. Bukan Ini jadi di briefing gak ada. gue jadi Emang jadi ini kelebihan ngebayangin kami. karisma 4 tak tuh apa ya Allah. Ih batal nangis, puasanya batal, minum. Puasanya batal. Kalau setan gini. Iya emang. Puasanya dia nangis. Dasar kamu iblis. Jangan dong. Udah nangis udah Aduh, batal enggak dong. dong. Enggak, maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Tapi dilirik terus. Anget kayaknya manis. Tapi kalau dari segi, kan aku pernah dengar tuh Kak Raisa dulu waktu kecilnya cita-cita pengen jadi petugas kasir kan. Iya. Tahu Ketawa aja loh dia beneran. loh. Bener. Tahu aja. Bener dong. Iya. Kenapa Kak Raisa waktu itu yang membuat kayaknya keren deh jadi itu gitu. Soalnya tuh kayak kan ramah gitu kan. Terus tuh Ramahnya. abis gitu gak tau kayak bunyinya itu satisfying gitu kayak ceklik. Terus terakhirnya kayak abis cek terus ngebuka itu. Aku pikir itu uangnya tuh uang kita semua. Atau uang perusahaan kan. Di dalam. Maksudnya sih uang kasir. Maksudnya kiranya Raisa yang keluar itu duitnya si petugas ini nih. Ya ampun.
ampun. Kayak wow banyak banget uangnya. Waktu itu Mau jadi Kak Raisa kasir, jarang mau belajar jadi memang ya. Jarang. Kan masih kecil. Iya masih kecil ya. Ada Jarang, bonus. Makanya. Oh. Tapi pengen Gimana nggak boleh lempar sendal coba kayak begini. Scan Ya, scan itu kayak nanya. tit Heeh. gitu tuh kayak enak banget. Cool ya. Heeh. Heeh. Terus habis edisi gitu terus ngerobek gitu kayak pengen banget. Di deket rumahku ada loh, jadi kasir juga enggak? Coba ntar ya. Ya kan ada perusahaannya sendiri. Kenapa yang tempat yang bahas? Oh iya benar. Iya kan nyoba di perusahaan sendiri pegang. Coba sini aku yang pegang kasirnya. Ada loh edisi di kantor. Bentar deh. Berarti kalau nggak ada kerjaan itu yang dimainin? Pengen. Nyari nada. Tapi kalau misalnya, nih aku penasaran banget Kak, pencapaian di Indonesia kan dari segi nyanyi nih Kak Raisa ini kan, wah pokoknya. Ini udah sampai mm-mm. menurut saya menurut Yaya udah sampai atas belum? Maksudnya puncaknya atau gimana? Ya puncak kan nggak tahu ya, lumayan abstrak gitu ya. Tapi aku merasa ya alhamdulillah dengan karya-karyanya udah banyak pencapaian lah. Gitu. Salah satunya konser yang tahun lalu. Di itu. GBK yang banyak Itu sekali salah satu datang. pencapaianku yang paling susah dapatnya gitu lah ya. Susah. Tapi mau lagi nggak? Mau sih kalau ada yang bayarin. Gue kayak jujur aja paling susah cari duitnya. Iya. Karena saya Iya. juga bikin kadang-kadang Iya. ngasih tahu. Apalagi itu, wih mewah banget nih. Iya, enggak tapi Dia tahu aku ya. tuh kayak pengen nunjukin gitu loh. Sebenarnya kita musisi lokal tuh bisa apa bikin Hiburan. segala macam yang on an international level gitu. Cuma ya emang kesempatannya nggak sesering itu. Terus juga ya cari sponsor apa segala macam. Ya itu kan nggak gampang gitu ya. Jadi kayak emang harus bener-bener getol banget. Ada nggak sih pas perasaan sebelum hari H konser, ini gue ngapain sih gitu? Ada banget. Gitu ya. Iya. Aduh Kayak- nyesel deh gue nggak usah aturan ya. Iya. Ada banget. Selalu ada yang kayak gitu ya. Ada. Karena ngerasain capek banget Mas Ri. Belum urusan ini belum kelar. Ngapain sih? Ngejob enak loh padahal lo. Iya apalagi aku kan 3 bulan sebelum. Karena itu semua kamu sendiri yang konsep apa-apa ya kalau konser itu ya? Iya sebenarnya jadi aku punya label. Jadi aku sama labelku yang ngerjain show-nya. Jadi udah beneran banget. Semuanya harus all out, semuanya mesti kerja keras. Dan kita kan mestinya waktu itu 2020. Nah tapi kan Cuma itu semua. COVID, Iya. terus nggak jadi, terus jadinya 2023. Dan konsernya Kak Raisa waktu itu jadi patokan anak stand up. Oh Kenapa? ya? Pokoknya kalau misalnya, kan konser Raisa diundur. Iya. Jadi anak-anak gak ada yang berani bikin acara. Kenapa? Gak tahu patokan gitu. Jadi pas Raisa jalan baru, udah boleh. Iya, karena Yaya aja nggak berani gitu ya. Ya, karena kan emang benar waktu itu kan, aduh pandemi ini lumayan banget. Karena kan kayak apa-apa ya yang kita keluarkan, yang namanya pengeluaran kan itu mesti Betul. dikontrol. Kalau iya. Duh, kacau banget Betul. kalau bener-bener loss apa-apa loss. Serah. Jadi Iya kan? sekarang kalau yang kemarin udah, jangan waktu sekarang lah ya kan. Iya. Karena kan pengeluaran harus kita kontrol dari Betul. pemasukan juga. Iya. Nah di bulan puasa juga gitu kan, apa-apa juga mesti dikontrol nggak pengeluaran? Bulan puasa parah ya. Parah ya? Karena selalu buka di mana. Tuh kan, benar. Buka di luar, di sini atau Bukber enggak. kan? Masa itu masalah Kalaupun- sih bagi seorang Raisa? Kalaupun ya kan bukanya di mana gitu. Oh iya. Iya, Betul. sok dipancing sih. Aku suka tuh yang Nah, gitu-gitu. ini kan sesuai skrip. Jadi Enggak kan? bukanya Iya, bukanya kita buka di mana. Terus kan harus traktir gitu kan. Iya betul. Traktir. Traktir. yang ngajak Jebol siapa langsung. gitu ya? Yang ngajak dia masa gitu yang bayar kan gitu. ya? Iya. Jadi Nyesel jebol. deh. Jadi gimana cara kontrolnya? Ya, lebih ke ini sih emang harus diatur dulu budgetnya pertama. Jadi kayak jangan sampai ya kelebihan dikit-dikit oke lah. Ya. Kelebihan dikit-dikit, Kan ya. lagi bulan Ramadan gitu. Kadang-kadang kan ini tuh waktunya untuk silaturahmi, Betul. reunian. Nah, tapi cuma kita budgeting terus habis gitu ya mungkin bisa dibantu kayak limit kita dikurangin lah. Jadi Betul. kita bisa lebih prevent Nah, gitu lah. kalau di My BCA tuh itu juga tuh Bisa. bisa karena kan kita bisa kontrol di apa namanya di debit ya. Kita kasih limitnya bisa Turunin. turunin. Mau dinaikin juga bisa. Iya. Jadi gitu. kalau misalkan udah hampir limit kita kita udah nggak bisa lagi besok ikut buka puasa. Jangan sampai juga Gua nggak karena ikut deh. gengsi ya kan. Iya, Mm-mm. sama dong. Utang-utang. Jadi kontrol juga sama kayak Asri. Iya. Di My BCA kan Mm-mm. kita bisa kontrol semuanya tuh. Debit bisa.
Tapi memang Gitu. enak tahu. Udah Aku pakai MyBCA tuh praktis semuanya memang. Jadi semua kegiatan kita tuh bisa jadi satu lewat MyBCA gitu. Kris ada, lupa bawa dompet juga bisa, nggak Iya. perlu bawa uang cash. Iya. Apa namanya lagi tuh? Apa tadi? Ngitung Lupa. belanjaan. Ngitung belanjaan. Belanjaan. Iya, Kita bisa betul. tinggal cek e-statement, E-statement. ya kan? Betul. Sama ya? Statementnya bisa sampai jauh, berarti 5 tahun ya? Sampai kan Iya. biasanya cuma yang dulu-dulu tuh kayak cuma nggak terlalu jauh, ini Iya. kayak bisa sampai 5 tahun ke Betul, belakang. betul. Itu kemarin aku sangat ini buat kalau misalkan aplikasi-aplikasi visa atau bikin sesuatu Nadanya kenapa Pakai gitu nih. sih? Nadanya bisa. aplikasi Asoy bisa bener loh, kayaknya. langsung Gak usah pakai ke bank-bank segala, langsung Langsung. buka e-statement aja langsung. kirim. Praktis ya kita ya, enak Oh, banget ya habis. kalau pakai Aku MyBCA ya. aku paling suka ini yang fitur biometrik. Wih, Jadi Kenapa nggak usah masukin password gitu. Karena password kita kan panjang kan. betul. Jadi kalau ngetik terus, tapi sedangkan kalau pakai biometrik langsung langsung masuk. Langsung masuk ya. Kadang kan kita juga misalnya mau bayar pakai password tuh kan harus sembunyi-sembunyi dulu kan. Kayak, Capek, iya. Masukin baju baru ngetik gitu susah. Ngapain pakai Ya password kan supaya baju? nggak kelihatan orang. Oh, iya. Lah, namanya juga antisipasi. Kalau ada apa-apa ya kalau di rumah yang sama suami Mbak Asri. Itu bayar-bayar udah gak kemana-mana dong pakai MyBCA. Enggak sama sekali. Jadi selain belanja ya, terus kita juga bisa pakai MyBCA buat bayar kebutuhan rumah tangga. Kayak tagihan listrik, air, semua internet, pulsa semua. TV kabel, BPJS, bisa di MyBCA. Iya beneran. Ya. Sekarang tanggal berapa nih? Jangan sampai lewat aja dari tanggalnya. Kalau nggak listrik putus. Widih. Benar, langsung Minta honor tutup. turun nih kayaknya. Tanggal berapa nih sekarang nih? Ya kan bener kan, bayar listrik tanggal berapa bisa putus, air gitu-gitu loh. Iya. Makanya daripada ribut langsung pakai BBCA semua dan gitu. oh aku juga suka kita bisa ganti namanya. Iya kan? Iya. Jadi kalau misalkan kita masukin nomor rekening baru gitu, terus kita bisa ganti namanya sesuai. Kayak kadang-kadang misalkan kita beli di online shop, terus kan namanya kita nggak kenal kan, jadi kita ganti nama online shopnya itu menurutku itu memudahkan. Juga. Iya, jadi oh iya yang mana ya? Oh ya online shopnya ini namanya ini tinggal diklik. Seru. Ya. Ini aku aja tukang bakso aja pakai kris ya kan? Iya dong. Ya. Udah kan dong, beli bakso pakai kris, Iya. gitu. Ini yang lagi nonton nih yang dagang apa aja, yang jualan apa aja bisa. Betul. Semua gampang banget. Iya, Gitu. Pokoknya kalau gitu. nih saran aja kalau urusan beli membeli, bayar membayar lebih Iya. praktis pakai MyBCA. Tuh, bener. gitu. Karena nyaman aplikasinya, aman juga transaksinya. Jangan sampai kena tipu Mbak Sri. Iya benar. Karena musimnya ini udah. Pernah tipu? Aku pernah loh hampir. Iya, Kena iya, tipu, kena tipu. Tapi aku juga Siapa orangnya? Sabar. Gak usah gulung, gak usah gulung. nggak tahu. Enggak, orang aku kepanasan. Jadi dia nelpon, terus dia tahu segala sesuatu tentang aku. Sebentar, dia nelpon. Yang dia tahu itu apa? Kan Single ada baru. Enggak, dia itu manajer tahu. kayaknya. dia tahu kayak oh ini namanya ini kan coba dikonfirmasi ya gitu, tanggal lahirnya di sini, ini alamatnya ini, terus nomor rekeningnya ini dia tahu semua. Nomor rekening tahu? Terus aku kayak oh iya. Terus habis gitu tapi pokoknya nggak jelas gitu ya, karena aku pengen cepet-cepet ya udah aku yain aja karena ya udah biar cepet deh gitu. Apa permintaannya dia? Terus datang orangnya tau Ke gak? rumah. Terus bener-bener datang, terus dia kayak bawa EDC gitu, terus aku harus transaksi apa-apa gitu. Terus nah di situ baru aku kayak, ini kayak nggak jelas banget deh. Oh nggak jadi deh mas. Beli apa ya dia sampai datang? Nggak tahu. Pokoknya dia menyuruh kita untuk transaksi. Tapi yang Ngeri banget loh. setiap datang ke kita rumah loh. dengar cerita-cerita orang tentang penipuan itu, pasti kita ngerasa gue nggak mungkin percaya gitu. Iya. Tapi begitu kita kena sendiri, itu kita nggak pernah sadar gitu loh. Jadi Ya benar-benar harus hati-hati banget. Itu datang ke rumah nih. Nah terus pas Kak Raisa sadar ini nggak ada yang nggak benar, apa yang Kak Raisa katakan sama orang itu? Aku kayak, oh ini ya nggak, ya pokoknya intinya ini nggak jelas. Aku nggak tahu ini apa. Terus ini doji. kartunya nggak jadi dikasih. Enggak. Terus ya udah aku suruh pulang. Dia gimana? Dia kayak, oh Ya. tapi saya udah terlanjur di sini kayak, ya udah nggak apa-apa. Bye bye. Jangan dipelototin anak orang. Maksudnya berani juga loh. Soalnya kan Iya, orangnya iya. udah ngomong, tapi kan saya sudah terlanjur di sini ya. Tapi kalau nggak jelas, Iya. gue panah juga loh. Enggak. Soalnya serem banget. Iya sih. Nilainya lumayan gede waktu itu Kak. Iya lumayan. Ih tuh. Dia buat teman-teman. kayak pokoknya dia bawa EDC gitu. Jadi kita harus transaksi Gesek ya? gitu. Ih aneh banget. Ya cuma macam-macam. Ini sama, ini beneran. Ini tiba-tiba
nyokap gue nih. Nyokap gue nih tiba-tiba gini. Mbak, alhamdulillah suamimu rezekinya bagus. Kan gitu nyokap gue. Ih kenapa nih? Kamu dapat motor Mbak, kamu dapat motor gitu. Motor apa? Untuk suamimu ini dari banknya ibu gitu. Apa? BCA, ini orang udah di depan rumah. Beneran itu. Terus depan rumah gimana Bu? Ini aku suruh kasih 3 juta itu. Jadi di depan. Di depan. Ya, buat pajak gitu. Buat pajak. Jadi motornya udah sampai di rumah gue. Udah di rumah gue. Terus ini aku tinggal. Ini aku lagi gini ATM ya. Terus. Iya tapi nanti motornya dibawa lagi. Terus motornya mana Bu? Motornya ada di mana? Di rumah. Iya. Tapi setelah aku kasih, nanti motornya dibawa dulu supaya diapain sama dia biar gak ketahuan Mas Gali. Nanti dia kesini lagi. Uangnya di mana sekarang? Uangnya masih di aku. Udah dikasih belum? Belum. Jangan dikasihin. Dia bingung. Bener. Sama dia ketakutan dia nggak jadi. Bener sampai rumah juga. Tapi nggak pakai edisi. Orangnya datang bawa motor beneran minta cash. Gila nggak lu? Gila nggak? Sampai kayak begitu. Bukan saya gila kan? Iya mas. Kenapa kayak nuduh Mbak? Akhirnya nyokap gue, ibu jangan pulang. Aku nggak berani ketemu orang. Udah. Terus orangnya jadi akhirnya saat satpam rumah ngomong, Bapak tidak berkepentingan. Ini apa? Bapak nipu ya? Pergi orang. Makanya kalau ada di telepon atau dikasih informasi BCA minta yang aneh-aneh, udah pasti itu menipu. Iya, pokoknya download file nggak jelas, akses ke situs-situs, aduh udah. Pokoknya kalau dono asal usulnya tegas kasino. Kak Raisa aja hampir loh, apalagi kita ini kan. Gila, sampai datang ke rumah serem banget. By the way, baksonya boleh deh nih, kayak udah mau buka deh. Oh iya, boleh. Tapi bayarnya? Aman. Oke, Chris aja ya. Iya dong, boleh dong. Tapi sebelum saya siapin, saya boleh nanya satu hal lagi nggak? Apa tuh? Saya mau nanya Kak Raisa, tapi jawabannya cuma satu. Apa? Yono Bakri. Oke? Oke. Boleh nggak? Males nih gue nih. Coba. Aduh. Gue udah nervous nih liatin ada. Anxiety attack. Dia. Boleh Kak ya? Iya, Minta tolong saya kasih satu pertanyaan terakhir. Oke. Tapi jawabannya harus satu Yono Bakri. Oke. Dengan cepat dan yakin ya. Tapi ini puasa loh, gak ada unsur bohong. Gak ada unsur maksa. Please, this is my time to shine. Ya, itu seperti apa? Oke. Kak Raisa, saya mau nanya satu hal nih. Menurut Kak Raisa, siapa orang paling ganteng di Indonesia? Tadi udah ngomong iya lagi. Yono Bakri. Oke, bakso 2. Gratis dong baksonya. Sebelum ini bayar dulu dong. Masa masih harus bayar? Udah dibayar pakai jawaban aku tadi. Ya elah, jawaban bisnis kali UMKM nih. Ya udah. Jadi sebelum saya bikinin bakso buat Kak Raisa berbuka puasa, kita tutup dulu podcast ini. Iya. Sedih. Betul, my twin. Ya elah, ya. Makasih juga udah mampir ke sini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sama-sama. Buat yang nonton juga salam buat yang tersayang di rumah. Betul. Pokoknya kamu harus terus berkarya karena banyak banget yang ngefans. Tuh, Betul. makeup artis gue ngefans banget sama lo tuh yang di sana tuh. Tuh. Kayaknya seluruh rakyat Indonesia deh. Amin. Sehat-sehat terus buat Kak Raisa dan sekeluarga. Thank you, sukses juga terus buat baksonya. Enggak, ini cuma acting kalau yang ini. Kenapa yang gedein baksonya? Kan saya juga punya karir. Kak, tolonglah. Lu mau gue lepas kuda lagi gak? Bilang dulu, sampai ketemu lagi dong. Iya, jangan. Ketemu lagi. Bye. Dia mau pengen lama-lama Jangan lupa ya. nonton episode lainnya. Di podcast Nurut Apa Kata Mama. Di YouTube Solusi BCA.